Tes, 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 tes. Terdengar, Pak? Terdengar, Pak, ini? Oh iya. Itu terdengar suara saya? Terlalu kecil itu, Pak. Masih suaranya kecil. Bentar, bentar, bentar. Cek, cek. Terdengar, tes, tes. Masih kurang terdengar, Tes, Pak. tes, tes. Iya, Pak. Cek, cek, tes, tes, tes. Dengar, Pak? Ya, dengar, Pak. Suara saya ada, Pak? Ada. Tes, 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 tes. Oke, terdengar ya? Iya, Pak. Bisa dengar suara saya? Oke, ya, sambil nunggu yang lainnya ya, Pak ya.
para penguji belum datang ya, Pak? Iya Pak, ini kurang Pak Pujiono sama Pak Budi. Pak Puji di ruang skripsi perdata Pak Sendat. Saya juga baru Oh, oke. uji, tapi ini di fakultas di gedung 2 kok nggak bisa ya, Mas Yudo? Kenapa Pak? Internetnya nggak bisa itu? Oh. Kok kosong ini? Tadi saya di ruang MKN. Oke. Ada sekarang sedikit. Nah, coba. Pakai link fakultas hukum Mbak Menawi Bapak. Iya. Ini saya dengan UNS Solo. Terus sekarang Mas Wawan jadwal saya gitu. Sekarang 1, besok 1. Harusnya hari ini ada 2 itu Pak jadwalnya. Padahal ini yang ketuanya Pak Yudo. Betul, saya selaku ketuanya kalau tidak salah Prof. Sendat sama Pak Dr. Suraji. Oh, nggih. Pak Prof. Uji. Pak Uji kali Pak Sendat. Nanti saya izin belakangan ya Bapak, karena ini saya nguji yang S1 dulu. Iya. Karena saya pembimbing sama Prof. Uji. Oh, nggih. Tadi saya juga dari sana kok nggak ketemu. Saya yang jam 9.45. Jam 9.45. Oh, nggih. Oh, udah bisa. Pak Sendat, saya mau izin nguji S1 dulu nggih. Masih unmute Pak Sendat. Yudo, Prof. Uji di mana? Di ruang sebelah baru pengumuman nilai. Oh, nggih. 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 Sampun, monggo kalau Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Prof. Budi, Prof. Sentor, Prof. Dido, dan Mbak Rizky Febri yang berbahagia. Hari ini kita ditugaskan untuk menguji Mbak Rizky. Kalau sekarang sebenarnya kita punya hak, Prof. Kalau untuk sebelum ujian itu bisa minta hard kopinya untuk dikirim. Jadi biar tidak ya pertama juga di kesekretariatan itu juga biar ada kegiatan karena ada pekerjaan. Yang kedua juga ini memudahkan kita untuk membaca, mengoreksi, dan yang ketiga adalah bagian dari awareness dari mahasiswa agar ketika Prof. Ayu Rien, Pak Lego, mohon izin. Panjang dulu. Prof. Ayu dulu aja dalam menguji dulu. Siap. Prof. Ayu sudah siap. Baik, agar juga awareness mahasiswa kadangkala mau ujian itu mahasiswanya kadang tidak ready, bahkan tidak tahu pengujinya siapa, makanya biar ini bagian dari ikhtiar. Yang kedua, yang berikutnya juga sejak nanti Februari, mohon izin Prof. Budi, yang khususnya yang dari Yogyakarta, nanti ujian yang S1 itu memang sudah luring kita. Terus juga yang notariat itu sejak Semhas Prof. Budi Sanyuwonnya. Jadi kalau proposal masih daring, tapi kalau untuk yang Semhas dan ujian tesis nanti luring. Kalau yang S3 nanti sejak tertutup dan terbuka. Kalau yang lainnya masih mungkin bisa daring dulu. Kadang sebagai Cuma untuk yang besok pagi itu karena memberitahukannya mendadak itu, Prof. Baru kemarin. Besok pagi masih Januari, Prof. Jadi masih bisa daring. Oh, okay. Karena mahasiswanya bilang, enggak Pak, ini atas perintah Prof. Puji besok tanggal 27 luring gitu. Oh ya, saya tolong dibukanya Zoom saya kan daring dulu. Karena mendadak saya ada jadwal yang sudah. Siap. Mbak Rizky, selamat pagi Mbak Rizky. Pagi Pak Puji. Silakan Mbak Rizky berdoa dulu, nanti presentasi selama-lamanya 15 menit. Nanti dilanjutkan dengan evaluasi dari para penguji. Silakan Mbak Rizky. Pak, saya bukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Pujiono, SHMH, dan Bapak Dr. Wibowo Tarunya Wuryanto, SHMH, selaku pembimbing saya, dan Bapak Dr. Anuki Aslori, SHMH, serta Bapak Dr. Adetu Santo Sudarwanto, SHMH, selaku penguji saya hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Asas Itikat Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibatalkan pasca berlakunya adendum. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan per pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan disanggupi pembayarannya. Yang kedua, perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan yang diisi perjanjian
yang diisi perjanjian pun dapat ditentukan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan serta kesusilaan dalam masyarakat. Kebebasan ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak. Yang ketiga, perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk para pihak yang membuatnya. Adendum merupakan bagian dari perjanjian yang tidak dapat dipisahkan, yang artinya adendum tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam menjalankan suatu perjanjian diperlukan adanya suatu itikat baik, yaitu tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata. Penerapan asas itikat baik ini merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang telah mengakui jika itikat baik mesti ada sebelum ditandatangannya suatu perjanjian. Dan dengan demikian janji-janji prakontrak bisa dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi jika terjadi jika perjanjian itu diingkari. Kasus dari PT Inti Medina dengan PT ABB Sakti ini, di mana kedua perusahaan tersebut melaksanakan perjanjian sewa menyewa, namun oleh PT ABB Sakti tidak dilaksanakan dengan itikat baik yang berupa merubah objek sewa serta tidak dilaksanakan perawatan yang baik terhadap objek sewa tersebut. Jadi dari PT Inti Medina ini tidak pernah mengeluarkan surat izin kepada kontraktor untuk membongkar bangunan, tetapi dari PT ABB Sakti langsung ke kontraktor tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT Inti Medina. Jadi hubungan antara PT Inti Medina dan PT ABB Sakti ini murni sewa menyewa. Yang kedua, PT ABB Sakti juga mengulur-ulur waktu pembayaran dengan beberapa alasan. Dengan demikian pihak PT Inti Medina merasa dirugikan. Jadi PT ABB Sakti menunda pembayaran dengan alasan meminta perubahan perjanjian untuk menghilangkan pasal Bank Mandiri selaku pemegang hak tanggungan akan tetapi tidak disetujui karena hal tersebut melanggar hukum. Lalu tidak hanya itu, PKP dari PT Inti Medina sudah selesai tanggal 3 Agustus 2018 yang seharusnya sudah bisa menerbitkan invoice, namun dikarenakan PT ABB Sakti kembali menunda dengan alasan agar PT Inti Medina melepaskan gada sertifikat di Bank Mandiri. Yang ketiga, tidak adanya itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan hingga beberapa staf yang terkait dengan permasalahan ini keluar dari perusahaan PT ABB Sakti, sehingga kembali tertunda karena menunggu keputusan dari CEO. Dikarenakan adanya pergantian CEO baru dan pergantian tim legal yang menangani kasus ini sudah resign. Yang keempat PT ABB Sakti tidak memiliki itikat baik untuk menghubungi PT Inti Medina mengenai penanganan masalah ini. Jadi tidak pernah ada keputusan dari PT ABB Sakti sampai PT ABB Sakti mengundurkan diri. Pihak PT ABB Sakti juga menutup komunikasi dengan tidak memberikan nomor telepon atau email kepada PT Inti Medina yang terkait permasalahan ini. Dan yang terakhir, PT Inti Medina dijanjikan akan dihubungi oleh bagian legal dari PT ABB Sakti, tapi ternyata tidak pernah dihubungi kembali sama sekali. Jadi kejadian ini terjadi pasca berlakunya adendum. Itikat baik ini sangat perlu untuk dilaksanakan di dalam suatu perjanjian. Tidak ada pihak yang dirugikan dan menimbulkan suatu pelindungan hukum kepada pihak agar tidak terjadi suatu adversity terhadap perjanjian yang telah dilaksanakan. Karena pada dasarnya perjanjian dilaksanakan untuk mencapai keuntungan seluruh pihak. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana kekuatan hukum pembatalan perjanjian sewa menyewa yang dibatalkan pasca berlakunya adendum. Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik bangunan dan dengan dibatalkannya perjanjian sewa menyewa dibatalkannya pasca adanya adendum. Landasan teori yang digunakan yang pertama teori keadilan, yang kedua teori perlindungan hukum, dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif, dan tinjauan pustakanya
perjanjian sewa menyewa perseroan terbatas dan asas itikat baik. Kerangka berpikir perjanjian sewa menyewa antara PT IPI Medina dan PT ABB Sakti ini terjadi pembatalan perjanjian sewa menyewa pasca berlakunya adendum dikarenakan adanya itikat tidak baik dari pihak PT ABB Sakti. Di sini penulis mencari kekuatan hukum pembatalan perjanjian sewa menyewa yang dibatalkan pasca diberlakukannya adendum dan juga perlindungan hukum bagi pemilik bangunan yang dibatalkannya perjanjian sewa menyewa yang dibatalkan pasca adanya adendum dengan menggunakan teori keadilan dan teori perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Metode penelitiannya yang pertama jenis penelitian dengan penelitian hukum normatif, yang kedua sifat penelitiannya sifat perspektif dan terapan, yang ketiga pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kasus, yang keempat sumber bahan hukum, bahan hukum premier, sekunder dan tersier, yang kelima teknik pengumpulan bahan hukum, studi kepustakaan, yang keenam teknik analisis bahan hukum menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama kekuatan hukum pembatalan perjanjian sewa menyewa yang dibatalkan pasca diberlakukannya adendum. Yang ketiga pihak kedua atau penyewa tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai penyewa, maka dalam perjanjian ini telah terjadi pembatalan. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Yang kedua, yang kedua pasal 1266 KUH Perdata, yaitu syarat batal dalam pasal 1266 KUH Perdata berlaku andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau dikenal dengan dua prestasi, pihak yang merasa dirugikan dapat membatalkan perjanjian yang mana perjanjian tidak batal demi hukum, namun pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim. Yang ketiga, kekuatan hukum pembatalan perjanjian sewa menyewa yang dibatalkan pasca diberlakukannya adendum adalah sah secara hukum dan pihak yang dirugikan dapat mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang seharusnya diperoleh dan pihak PT ABB Sakti diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. Yang keempat, teori keadilan dari John Rawls dari prinsip keadilan. Hal ini sesuai dengan teori keadilan dari John Rawls. Jadi prinsip keadilan yaitu memberi hak dan dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik atau reciprocal benefit bagi setiap orang. Yang kelima, sesuai dengan pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata, yaitu suatu resiko yang timbul selama waktu kontrak menjadi tanggung jawab pemilik objek sewa. Akan tetapi bila mana si berutang atau penyewa lalai dalam menyerahkan objek ketika masa berakhir, maka semenjak saat kelalaian tersebut dinyatakan resiko kebendaan beralih menjadi tanggungan. Yang kedua, B, perlindungan hukum bagi pemilik bangunan dengan dibatalkannya perjanjian sewa menyewa yang dibatalkan pasca adanya adendum. Pertama, perlindungan hukum suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. Yang kedua, perjanjian yang dibuat oleh PT IPI Medina dan PT ABB Sakti tertuang dalam suatu akta yang dibuat di hadapan notaris. Jadi para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum. Sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Yang ketiga, dalam perjanjian sewa menyewa bangunan antara PT IPI Medina dan PT ABB Sakti, akibat hukum bagi pihak penyewa yang melakukan bond rotasi adalah kewajiban untuk ganti kerugian yang diderita oleh pemilik bangunan, yaitu PT IPI Medina selaku pihak pertama. Yang keempat, pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.
Yang kelima, pendapat Hajito Raharjo yang menyatakan mengenai teori perlindungan hukum, yaitu merupakan upaya memberikan pengayoman kepada hak yang dirugikan orang lain dan perlindungan untuk diberikan kepada masyarakat supaya bisa menikmati semua hak-hak yang dapat diberikan oleh hukum. Yang terakhir, sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata, yaitu ganti rugi dapat dimintakan oleh kreditur yang menyewa berdasarkan yang pertama semua biaya yang telah dikeluarkan sejak terjadi uang prestasi. Yang kedua, kerugian yang timbul akibat adanya kerusakan pada barang. Dan yang terakhir, bunga berupa hilangnya keuntungan akibat uang prestasi. Kesimpulan, kekuatan hukum dalam kasus ini adalah tetap sah yang sesuai dengan pasal 1266 KUH Perdata. Pasal 1266 mengatur mengenai syarat batal. Salah satunya adalah salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Yang kedua, perlindungan hukum bagi pemilik bangunan dapat berupa ganti rugi dari PT ABB Sakti selaku penyewa, sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Implikasi. Konsekuensi logis dari kesimpulan hasil penelitian tersebut di atas dapat dirumuskan implikasi sebagai berikut. Yang pertama, menjadi tolak ukur bagi PT Inti Medina dalam melakukan suatu perjanjian dengan mementingkan isi dari perjanjian agar dapat dijalankan sesuai apa yang dituangkan. Dengan adanya pembatalan pasca berlakunya adendum ini, maka pihak yang bersangkutan dapat mengetahui kekuatan hukum apa yang tepat untuk dilakukan. Yang kedua, para pihak yang melakukan perjanjian akan memiliki patokan atau tolak ukur dalam melakukan penyelesaian dengan baik. Saran, yang pertama dalam melaksanakan perjanjian perlu adanya komunikasi yang baik antara para pihak, yaitu antara PT Inti Medina dan PT ABB Sakti. Dengan adanya itikat baik dari para pihak untuk melaksanakannya harus saling memperhatikan kepentingan masing-masing. Karena perjanjian sewa menyewa ini bukan hanya untuk memperoleh keuntungan bagi satu pihak saja, tetapi bagi semua pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Yang kedua, yang terakhir, para pihak dalam melakukan perjanjian sewa menyewa harus memahami bentuk dan isi perjanjian, karena hal tersebut berfungsi untuk menjamin kepentingan hukum bagi kedua belah pihak dan untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul jika terjadi suatu prestasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara, Monggo Pak Budi dipersilakan untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya serta evaluasinya. Monggo Bapak. Nggih, matur nuwun Prof Puji. Kanjeng Sentot izin kongruwi ini. Monggo, monggo. Pak Yudo juga saya mohon izin untuk mengawalinya. Ini panggilannya siapa, Mbak Febri ya? Iya, Pak. Mbak Febri, di judul itu ada istilah apa? Adendum? Iya, Pak. Adendum. Lihat Pak Udi, jangan lihat buku. Iya. Lihat Pak Udi, jangan lihat buku. Apa artinya adendum? Perjanjian baru yang mengikat pada perjanjian utamanya, Pak. Itu sudah diatur belum? Ada aturannya belum? Ada, Pak. Di mana? Loh, lihat Pak Hudi, lihat Pak Hudi, lihat Pak Hudi. Pak Hudi cakep orangnya sih. Eman-eman kalau nggak dilihat. Iya. Ayo diatur di mana? Adendum. Iki tesis loh, Mbak. Iya, Pak. Pak Udi nggak galak, tapi memang ini kualifikasi S2 harus begitu, ya. Makanya Pak Udi nanyanya juga sambil senyum-senyum kan? Oke, adanya adendum, perjanjian baru. Sudah adakah peraturan mengenai adendum? Iya.
Nah, kalau belum diatur ataupun kamu nggak ngerti, kok kamu membuat judul adendum ini kaitannya apa? Nanti ada kaitannya akan terkait dengan kekuatan hukumnya. Jangannya adendum hanya istilah saja. Apakah itu hukum positif? Apa itu praktek? Apa itu konvensi internasional? Ayo, kamu dapatkan dari mana? Sekali tak tuntun. Kamu dapat istilah itu dari mana, Mbak? Kok ngerti nih ada istilah adendum? Itu ya. Iya, boleh, bagus. Lihatnya buku, bukan di novel, bener gitu ya. Bukunya opo. Lali. Kembali, sudah diatur belum PSBB? Nggak kemana-mana, Pak Udi. Wah, nanti. Lah kalau enggak terus piye? Kamu buat judul nggak ngerti artinya. Artinya ngerti, tapi kekuatan sumber hukumnya apa nggak ngerti. Atau sudah diatur apa belum nggak ngerti. Nah itu nanti orang dasar hukumnya, kekuatan mengikatnya apa? Itu kaitannya dengan perjanjian toh? Iya. Lah enggak, itu harus tahu, itu baru judul loh. Ya, ditulis. Ya, Mbak Ivy harus mencari pengertian adendum yang sebenarnya apa, kemudian dasar hukumnya apa, kok ada adendum. Gitu. Gitu. Kalau aku sayang kamu, dasar hukumnya mah cetho ya toh. Ya, diawali naksir dan lain-lain. Lagi adendum orang ngerti piye, padahal kamu nulis tesis. Dah. Ya, itu judul. Saja nih dari sini Pak Udi udah males nanya, gitu. Tapi sisa Limumpet tak tanya berikutnya, gitu. Mbak, saya baca di dalam judulmu itu ada studi kasus, benar ya? Iya, Pak. Pak Udi salah baca enggak? Tidak, Pak. Tidak, studi kasus ya. Ya. Ya baik. Pertanyaannya adalah metode penelitiannya apa, Mbak? Jenis. Ya keras. Normatif, Pak. Nah, Pak Udi mau nanya, studi kasus kok normatif itu apa sih artinya studi kasus? Menganalisis itu Pak, dari kasusnya langsung itu Pak. Ya baik, boleh. Nah, apalagi kamu nambah kata langsung. Nah, kalau ada kata langsung, apalagi studi kasus, mengetahui, jadi intinya kan prakteknya piye ngono toh? Yang ada dalam praktek gimana gitu loh? Sajane loh. Nah, itu kan nggak mungkin normatif toh, Mbak. Kalau studi kasus itu empiris. Sehingga tidak hanya mengkaji putusan, tidak hanya mengkaji perjanjiannya, tetapi juga bertanya kepada para pihak. Ya, apalagi kalau sudah sampai di pengadilan, harus tanya kepada hakim kenapa dia memutuskan seperti itu. Nah, di situ namanya studi kasus. Coba kamu pelajari lagi. Itu ya. Tapi karena ini sudah bongkar rampung gue. Ya. Nah, saran Pak Hudi itu jangan studi kasus. Normatif saja, jadinya itu kajian normatif, metode jenisnya adalah normatif, pilihan normatif ya. Nah, kemudian Mbak Febri melengkapi dengan data empirik, itu boleh. Contoh, contohnya seperti perjanjian antara bla bla bla. Ini contoh. Mbak Febri ngerti ora jenis studi kasus ki?
Studi kasus itu adalah studi kasus dengan empirik dan secara mendetil. Kamu harus cerita secara mendetail mengenai yang terjadi perjanjian antara dua PT itu. Mulai dari para pihaknya, subjeknya, dan lain-lain, isi perjanjiannya, dan lain-lain. Dan itu perlu dikonfirmasi juga kepada para pihak. Itu namanya studi kasus. Metodenya saja, metode penelitianmu tidak ada metode studi kasus loh. Ayo, Woconan. Iya, Pak. Rana, tak? Karena apa? Kamu fokusnya ke normatif. Sumber datanya aja apa? Pustakaan. Iya, kamu nunggu studi kasus. Iya, Pak. Ayo sebelum ujian akhir kamu harus perbaiki nanti dengan pembimbingnya ya Pak Uti hanya berikan harga jadwal. Jadi apabila Mbak Febri itu berpegang atau pernah mengetahui atau bahkan menguasai suatu kasus boleh, tetapi itu sebagai data pelengkap dari kajian normatif. Ngaten. Tetapi fokusmu pada normatif saja, bukan empirik. Studi kasus ansih ya empirik harus. Ngerti toh? Nah, ini Pak Udi baru ke pola saja ya. Apalagi tadi apa kerangka fikih tujuan pustakanya ya semuanya normatif, tidak ada yang menyangkut-nyangkut mengenai metode studi kasus. Implikasi kedua, Wasanon. Awis ini ketok Mbak Trisamu nggak konsisten kok. Dengan adanya penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi pemilik bangunan dengan dibatalkannya perjanjian sewa menyewa yang dibatalkan pasca adanya adendum, maka para pihak yang melakukan perjanjian akan memiliki patokan atau tolak ukur dalam melakukan penyelesaian. Nah, boleh, bagus, implikasinya bagus. Pertanyaannya adalah, itu kamu kan studi kasus ya, itu hanya berlaku antara dua PT itu toh, tidak general toh? Apa general untuk semua orang? Implikasinya itu implikasinya itu berlaku untuk semua orang apa hanya untuk dua PT itu? Untuk semua orang, Pak. Ini, Pak. Nah, kamu studi kasus kok. Salah satu ciri khas studi kasus adalah semua elemen, semua indikasi, semua data, dan analisis hanya berlaku terhadap objek penelitian. Tidak mengeneralisasi, artinya tidak berlaku bagi pihak lain. Karena apa? Ya yang dipelajari hanya dua PT itu kok. Kan banyak pihak yang juga mengadakan perjanjian sewa menyewa. Yang juga ada adendumnya gitu kan. Kan tidak hanya berdua itu loh. Ya, apakah yang lain juga ikut-ikutan seperti itu? Belum tentu, karena mungkin pihak lain itu perjanjiannya bagus gitu kan. Nah, makanya nanti dikoreksi. Nah, sekarang ini baru format tuh, baru pola pikir loh. Ya, saranmu. Sarannya dalam melaksanakan perjanjian perlu adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak agar berjalan lancar tanpa adanya itikat baik dari para pihak untuk menyelesaikannya. Para pihak harus saling memperhatikan kepentingan masing-masing karena para pihak harus saling memperhatikan karena perjanjian sewa menyewa bukan hanya untuk memperoleh keuntungan bagi satu pihak saja, tetapi bagi semua pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut. Pertanyaannya, apakah Mbak Febri tahu bahwa di antara dua PT itu komunikasinya tidak baik? Ya Pak, jadi saya patokannya dari data-data
itu Pak, kasusnya itu Pak. Oke, boleh dari data-data. Apakah ada data yang menunjukkan 2 PT itu berkomunikasinya tidak baik? Jadi keterangannya ada Pak. Keterangannya dari siapa? Ini dari salah satu rekan yang pernah menangani kasus itu. Sing seru Mbak. Pak Udi wis tua ya kupingnya error. Jadi salah satu rekan Pak yang memberi kasus ini Pak. Ayo, ora konsisten to kowe. Nah, akhirnya saya hanya menunjukkan dan menunjukkan pola pikir. Jadi antara tadi itu latar belakang oke, rumusan masalah ya Pak Udi berusaha memahami. Tapi ya berawal dari judulnya Mbak Febri, kemudian metode penelitiannya, ya simpulannya belum saya singgung, gue mumet neh, tak singgung simpulannya. Langsung ke implikasi dan saran saja, karena itu sing ketok yang kelihatan banget gampang dipahami. Nah, ternyata orang nyambung toh. Nggak nyambung implikasi. Itu kamu studi kasus. Di kasus Pak Udi ulang, kasus hanya berlaku bagi objek penelitiannya itu yang kamu tunjuk P2 PT itu tidak berlaku bagi semua orang, gitu loh. Iya. Ya, ini tak terus kira mumetra kowe engko ya masalah itikat baik. Baik, satu sedikit aja lah. Nyun sewu, Prof. Sentot, Prof. Budi. Monggo, silakan. Febri, kamu menggunakan itikat baik, itu dasarnya pasal berapa? 1338. Ya? 1338, Pak. Prof. Pak. Ya. Itu tersirat apa tersurat pasal itu? Tersurat. Bunyinya piye ya nek tersurat? 1338. Dua kata dan dua kata di belakang kata itikat baik. Kalau ada. Pasah dowo-dowo. Ya wis ngomong dhewe kok Pak Uti mau krungu kok. Ya wis. Lah ketemu loh, lah ketemu. Sekarang arti pengertian baik itikat baik itu apa? Adanya perilaku yang tidak merugikan orang lain. Tenan loh. Oh, itikat baik kok perilaku. Perilaku apa sikap? Sikap yang tidak merugikan orang lain. Bukan ya. Sikap untuk melaksanakan sesuatu yang jadi kewajibannya itu itikat atau sesuatu yang baik, gitu kan? Kalau hukum itu sesuai dengan secara normatif. Nah, kamu taunya dari mana sih? Kok kelihatannya agak bingung istilah itikat baik? Kamu baca dari mana? Jadi kalau itikat baik. Kowe iso kira ujian itu tok sinau, dadi ora bingung buka buku ngono kuwi. Nanti tanya Prof. Puji sama Prof. Sentot lebih susah. Ini Pak Udi itu cuma yang ringan-ringan. Apalagi Pak Yudo, wah itu jeli sekali dia. Jadinya gini Mbak, waktunya terbatas ya. Jadi gini, Pak Udi melihat bahwa penelitian tulisan Mbak Febri tidak konsisten, gitu ya. Karena apa? Pertama, Anda tidak mengetahui salah satu kata yang ada di dalam judul itu. Dedum. Yang kedua, Anda studi kasus, tapi metodenya normatif.
Ya, tolong nanti dipelajari apa itu studi kasus. Termasuk metodenya, metode studi kasus beda. Bahkan itu salah satu bagian dari empirik. Tapi juga berbeda dengan empirik pada umumnya. Karena sangat spesifik. Ini loh, Mbak. Nah, kemudian tentu saja analisisnya itu hanya berlaku untuk objek tentu saja, ya disebut saja. Tidak akan berlaku bagi ketentuan ataupun tidak berlaku secara general atau mengeneralisasi simpulan Anda itu untuk semua kasus. Itikat baik ada di adendum. Ya, ngaten toh. Nah, itu pola pikirnya harus dikembalikan ke situ. Nah, kemudian tidak usah gelisah, artinya begini, Pak Udi sebagai bapakmu gitu ya, Pak Udi kan penguji tapi kan juga bapakmu, sehingga tidak hanya menyalahkan, tidak hanya begitu, tapi juga bersolusi. Kamu sudah berat penelitian, sudah berat menyusun, tapi kemudian ternyata beda kan formulanya. Nah, sekarang Pak Udi saya memberi saran, tidak perlu pakai studi kasus. Tetap mau normatif? Iya, Pak. Ya, silakan. Studi kasusnya dilangi. Iya, Gitu Pak. kan? Nah, kemudian dari apa kasus yang terjadi di 2 PT Oppo, mau Pak Udi lali sih jadi. Itu itu ya sebut terserah. Iya, Pak. Itu dijadikan contoh saja. Ya. Namanya melengkapi data ataupun menyertakan data dari analisis normatif. Pernah terjadi misalkan, itu kan normalnya, apakah pernah terjadi? Pernah ini loh, contohnya kan video, Pak. Dengan demikian, Mbak Febri tidak banyak mengubah. Ya, tidak banyak mengubah, itu hanya memformulasikan dari judul, gitu. Metodenya ya udah, metodenya metode normatif ya wis terus nawai gitu. Nah, cuma di dalam penyajian data itu apa namanya sumber data itu Mbak Febri bisa menambahkan bahwa untuk melengkapi analisis data normatif juga disajikan data empirik. Ngono kuwi lho, Mbak. Disajikan berarti tidak dianalisis. Hanya sebagai kelengkapan mawon. Ngeten toh? Kowe ngerti ora ngeten kowe iki cah endi toh? Boyolali, Pak. Apa? Boyolali. Begini Boyolali, bajul kesupen. Dibasangi bajul kesupen. Nggih, itu saja nggih Mbak Febri ya. Ya apa namanya Pak Udi anu saja apa namanya mengkoreksi memang tapi juga beri solusi yang tidak memberatkan Mbak Febri. Itu sih. Jika tidak akan, wah ini harus bongkar-bongkar, boten. Nah itu namanya bapak yang kurang baik kalau bongkar-bongkar saja. Nah, itu ya. Baik, selamat nanti dilanjutkan. Konsultasikan dari Mbak Febri. Dan itu pun juga Pak Udi belum tentu benar juga, mungkin akan dikoreksi oleh penguji yang lain juga. Ngaten nggih? Begitu Prof Uji, selaku ketua, selaku gerakan, matur nuwun Prof Senton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salajengipun Prof Sentot dipersilakan. Terima kasih Prof Pujiono, Prof Budi, Prof Yudo yang saya hormati. Khususnya kepada Mbak Febri ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof Budi terkait dengan apa judul dan juga sekaligus solusinya untuk menetralisir supaya tulisanmu itu bagus. Nah, kalau yang kemarin itu kan asasnya asas etika tidak baik. Tapi ketika sekarang sudah saran saya sudah dimasukkan, sekarang ganti persoalan adendum. Jadi nanti juga Anda harus pahami betul itu tentang adendum. Adendum itu kan sebenarnya sebuah perubahan atas perjanjian yang
telah disepakati. Nah, tadi sebelum dasarnya dari mana, mestinya juga harus Anda tahu Anda yang menulis. Nah, sekarang Pak Sentot masuk kepada terkait dengan penulisan abstrak. Abstrak itu apa, Mbak? Intinya apa? Di tulisan itu, Pak. Apa itu abstrak? Ringkasan atau inti dari tulisan. Tulisan itu. Boleh. Intisari dari tulisan yang sudah Anda lakukan. Jadi tulisannya itu betul-betul mampat, betul-betul namanya intisari ya, ataupun ringkasannya. Nah, sekarang di dalam abstrak itu ada berapa poin yang nanti harus tertulis di dalam abstrak? Berapa? Atau apa saja yang harus dicantumkan di dalam abstrak untuk menggambarkan hasil penelitian tesis saudara? Tentang perjanjiannya, sewa menyewanya, serta itikat baiknya. Saya betulkan ya, karena juga yang Anda apa jawabnya tadi? Perjanjiannya, sewa menyewanya, serta asas itikat baiknya. Itikat baiknya. Tak catat ya, tapi nanti saya tanyakan. Ya. Tapi perlu saya luruskan. Jadi di dalam abstrak itu ada 4 hal yang harus ditulis di dalam abstrak itu. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan. Kenapa sekarang kok masih tetap? Yang kedua adalah metode penelitian. Tujuan, metode penelitian. Yang keempat adalah ringkasan hasil. Yang ketiga, yang keempatnya adalah simpulan syarat. Nah, kalau saya melihat di dalam abstrak Anda ini, isi yang pertama terkait dengan tujuan ada. Itu di alinea kedua. Nah, sekarang di alinea pertama itu bicara tentang apa di dalam abstrak Anda? Itikat baiknya. Ya, sebenarnya tidak perlu dimasukkan di depan. Jadi yang disebut dengan abstrak tadi kan yang pertama itu adalah tujuannya, tujuan penelitian. Berarti penelitian tulisan ini bertujuan untuk apa? Tujuan sampaikan. Terus yang kedua di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian apa? Tadi sudah digambarkan oleh Prof. Budi terkait dengan normatif yang tadi banyak dibetulkan. Itu yang kedua. Nah, ketiga terus bagaimana hasilnya? Nah, di dalam hasil itu adalah bagaimana terkait dengan perjanjian sewa menyewa yang ternyata setelah di adendum ada persoalan. Nah, di situ saya melihat di dalam alinea pertama ini deskripsi asas etikat baik menurut saya tidak perlu di alinea pertama. Nah, kalau nanti mau dimasukkan justru nanti masuk pada di hasil. Nah, di dalam poin yang ketiga tentang hasil penelitian itu malah tidak sama sekali disinggung tentang asas etikat baik. Enggak ada. Di alinea ketiga ya, di alinea ketiga coba. Ada enggak di situ terkait dengan asas etikat baik? Sama sekali enggak ada. Sama sekali enggak ada. Ya. Yes. Itu yang caranya untuk membuat, dan mestinya memang hasil itu kan juga poinnya di dalam alinea agak banyak ya. Meskipun nanti terkait dengan ketentuan batasan kata itu berapa di dalam abstrak harus Anda cermati. Kemudian simpulan sarannya tidak muncul ataupun belum muncul di dalam abstrak ini. Jadi ini terkait dengan abstrak ya, catatan dari Pak Sentot terkait dengan abstrak seperti itu. Kemudian berikutnya terkait dengan teori ya. Anda menyinggung tentang perseroan terbatas ya kan? Pada halaman 22. Anda boleh baca
Boleh buka. Di dalam halaman 22 itu Anda menyebutkan pengertian tentang PT. Pengertian tentang PT. Ini Anda menggunakan sumber dari mana itu? Dari bukunya siapa itu? Sujono Dirjosisworo. Sujono Dirjosisworo. Kira-kira yang Anda tulis itu benar apa enggak? Harusnya benar, Benar, Pak. ya? Harusnya benar, Pak. Harusnya benar ya. Ya, orang Anda ngambil dari buku mestinya benar. Iya. Tapi ini orang nalar. Bukunya itu ditulis tahun 1997. Lah kok bisa mengatakan undang-undangnya nomor 40 tahun 2007? Apa Pak Sujono ini sudah pirsa sadurunge winarah? Kalau orang keraton mungkin seperti Prof. Budi ini mungkin. Jadi nggak tahu sebelum winarah. Nah ini bukunya ditulis tahun berapa itu? 1997. 1997. Coba kalimatnya coba Anda baca itu. Kok itu pengertiannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Berarti kan belum ada, Pak. Buku ditulis itu kan undang-undangnya belum ada. Mungkin itu body note-nya salah tempat. Maksudnya harusnya di ini Pak, di belakang dalam saham. Harusnya badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Tadi katanya betul. Tadi tulisanmu katanya betul. Pertanyaan Pak Sempet tadi. Maaf Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau mau menulis ya memang mengambil citasi dari tulisan dari buku ya mesti harus betul. Kalau seperti ini kan tidak logis toh, ya enggak? Iya, Pak. Buku sudah bicara tentang undang-undang tahun 2007 kan enggak masuk akal. Tidak masuk akal. Iya toh? Iya, Pak. Nah, baik. Kemudian di dalam ini kan Anda bicara tentang pengertiannya. Bahwa di situ dikatakan perseroan terbatas itu didirikan atas perjanjian. Kalau pengertian perjanjian itu berapa? Bagaimana? Perjanjian. Suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Iya, arti perjanjian itu berarti gimana? Suatu perbuatan yang mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Iya. Jadi kalau perjanjian itu bahwa PT itu terjadi karena adanya ikatan lebih dari satu orang. Jadi 2 orang atau lebih. Adanya perjanjiannya. Nah, sementara sekarang ini ada yang namanya pengertian ya. Nanti ada pasal 7B atau 7C itu. Itu ditambahkan tentang perseroan perorangan. Anda tahu nggak perseroan perorangan? Hanya ada didirikan oleh satu orang saja? Ya, didirikan satu orang, dan ini untuk pada ruang lingkup UMKM memang. Jadi kalau Anda bicara ini menulis tentang pengertian PT, seandainya itu dimasukkan juga jauh lebih baik, karena memang sekarang ada turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, ada peraturan pemerintah yang membolehkan adanya perseroan yang perorangan. Itu dari pasal 7C mungkin yang berubah. Nah itu seandainya dimasukkan jauh lebih baik, supaya tulisannya jauh lebih lengkap. Kemudian berikutnya terkait dengan teori hukum. Teori hukum yang Anda gunakan untuk membedah ataupun untuk menganalisis persoalan yang Anda bahas. Salah satunya adalah teori keadilan, ya. Tadi Anda menyinggung teori John Rawls. Nah, tapi juga Anda juga menyinggung tentang nilai-nilai Pancasila. Coba saya pengen tahu tentang apa terkait dengan kekuatan hukum pembatalan perjanjian itu dilihat dari teori keadilan Pancasila itu seperti apa?
Dari yang Pancasila kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kata adil ini kata adil dan beradab ini merupakan hak bagi manusia memperoleh perlindungan sebagai manusia. Hanya gitu. Nah, Anda nulis itu dasarnya apa? Dari Karena di sini juga tidak tertulis, toh. Ini sebenarnya Pak Asrad mengulang aja, juga pertanyaan ulangan. Ya, Anda mengambil dari mana itu? Kan tidak dicantumkan di sini. ini di pembahasan ada Dari bukunya siapa? dari internet, Pak. Dari internet. Kira-kira validitasnya bagaimana kalau dari internet? Mestinya Anda menggunakan salah satu literatur yang kira bisa dipakai untuk pegangan yang bagus. Kalau internet belum tentu. Ya, berikutnya di halaman 38 Anda menyebut jenis dan sumber bahan hukum. Apa maksudnya jenis dan sumber bahan hukum di metode penelitian ini? Maksudnya apa? Ayo dijawab langsung aja. Jenis sumber hukumnya didapat dari mana? Iya, berarti kalau kata di situ jenis dan sumber bahan hukum, berarti ada berapa? Harusnya ada dua. Ya, ada dua. Jadi jenis bahan hukumnya apa, yang kedua sumber bahan hukum. Secara substansi sudah ada di dalam tulisan Anda ini. Mau cara menulisnya yang kurang tepat. Coba nanti dilihat, berarti Anda mesti harus bicara tentang jenis, yang kedua harus bicara tentang sumber bahan hukum. Ya, jadi ini untuk kata tulisnya. Uraiannya sudah ada di situ, hanya cara menulisnya saja. Nah, tadi Anda menyebutkan bahwa perjanjian itu tetap sah ya. Intinya kan adendum itu tetap sah. Gitu ya? Ya. Jadi kalau bahan prestasi itu kan berarti ada yang dirugikan. Sehingga perjanjian dapat dibatalkan. Bedanya dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bedanya apa? Kalau batal demi hukum itu langsung atau spontan dibatalkan. Tetapi kalau dapat dibatalkan itu pihak yang menggugat itu dapat membatalkannya dengan mengajukan ke pengadilan. Ya, Melalui gugatan ke pengadilan. Tapi kalau batal demi hukum sudah dari awal sudah memang dianggap tidak terjadi suatu perjanjian. Ya. Kemudian terkait dengan tadi juga sudah dibahas oleh Prof. Budi tentang saran. Saranmu itu konkretnya seperti apa? Misalkan contoh, saran yang pertama, melaksanakan perjanjian perlu adanya komunikasi yang baik antara para pihak. Apa kira-kira belum terjadi komunikasi yang baik? Untuk perjanjian awalnya ada komunikasi, tetapi setelah ada kasus ini tidak ada komunikasi dari pihak keduanya untuk memperbaiki kasus ini, untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, itu kan berarti nanti kan belakangan disebut dengan bahan prestasi. Ketika sudah tidak melaksanakan, itu kan namanya bahan prestasi. Tetapi terkait dengan komunikasi itu kan mestinya dari awal kan juga baik. Terus yang kedua, masih dalam nomor 1, para pihak harus saling memperhatikan kepentingan masing-masing. Di dalam bentuk perjanjian kan mestinya harus seimbang antara hak dan kewajiban, ya enggak? Ya. Ya. Jadi di dalam saran yang pertama ini konkretnya apa? Kalau mau saya lanjutkan, saran yang kedua itu para pihak melakukan perjanjian sewa menyewa harus memahami bentuk dan isi perjanjian.
Nah, ini konkretnya juga apa? Kalau di dalam perjanjian apapun, mesti kan harus memahami bentuk dan isinya perjanjian para pihak. Logika hukumnya kan seperti itu. Nah, tujuannya Pak Sentot menanyakan seperti itu, kira-kira saranmu itu yang konkret itu seperti apa? Saran konkretnya itu. Saran konkretnya itu sebenarnya saran itu Anda tujukan kepada siapa? Terus saranmu itu tentang apa? Jadi kalau tidak keliru, saya mencermati itu adalah saranmu terkait dengan pengaturan perjanjian khusus terkait dengan sewa-menyewa itu harus seperti apa kan gitu. Tapi bukan berarti harus komunikasi, harus saling memperhatikan kepentingan, kemudian harus memahami substansi isi. Kalau seandainya saran ini tidak ditulis, apa perjanjian sewa-menyewa yang ada di semua itu tidak terjadi? Pertanyaan Pak Sentot. Bisa saja terjadi. Terjadi loh. Jadi artinya kalau seperti itu kan berarti saranmu tidak bermakna. Mudeng ya? Iya. Jadi kan seandainya saranmu 1, 2 itu tidak mbok tulis rasa-rasa tesis. Kemudian ada orang melakukan perjanjian apapun, lebih khusus perjanjian sewa-menyewa. Kira-kira berkomunikasi para pihak enggak? Komunikasi. Kira-kira harus saling memperhatikan kepentingan masing-masing. Di dalam perjanjian mesti harus hak kewajibannya sama. Yang berikutnya adalah harus memahami substansi di perjanjian, mesti dibaca. Nah, artinya berarti kan saranmu kan tidak bermakna. Ataupun belum bermakna. Nah, bagaimana supaya bermakna? Nah, kira-kira saran yang konkret terkait dengan pengaturan perjanjian itu seperti apa? Bung, ini tadi sampaikan oleh Prof. Budi, ini tesis. Gitu. Ya, enggak? Jadi, kira-kira apa yang akan Anda setelah mendapatkan dari Pak Sentot, kira-kira saranmu tentang apa? Karena Anda kan orang hukum. Orang hukum kan mestinya harus berpikir terkait dengan pengaturan perjanjian, khususnya perjanjian sewa-menyewa itu harus seperti apa yang baik. Supaya tidak terjadi minimalisir terkait dengan tadi prestasi atau perbuatan tidak baik yang lawannya dari asas etika baik. Bisa jawab? Kalau tidak ya nanti dipikirkan kembali ya. Tapi intinya supaya saranmu itu bermakna. Saran tesis. Ya, itu saja. Saya kira makaten Prof. Pujiono saya kembalikan. Terima kasih. Matur nuwun Prof. Sentot. Berikutnya saya undang Prof. Yudo, dipersilakan. Monggo Pak Yudo. Halo Pak Yudo. Pak Puji, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto ini Prof. Sentot dan Pak Budi kayaknya coklatnya enak ini. Di Pak Yudo belum datang, coklatnya belum sampai. Saya mau nggak ada. Ini sudah diparingi loh. Matur nuwun Mbak Febri. Enak ini, barangkali nanti siang. Oke, terima kasih Pak Puji dan juga Pak Dr. Uti, Pak Dr. Sentot, dan tadi saya melihat beberapa masukan termasuk mengenai baik substansi maupun yang di luar substansi, termasuk tata tulis dan beberapa kutipan-kutipan. Mbak Febri dan Mbak Rizky, itu kan di isu hukumnya atau perumusan masalahnya menanyakan bagaimana kekuatan hukumnya. Kemudian Anda jawab di pasal 1266 itu berkaitan dengan syarat kebatalan. Nah, ini saya implementasikan karena ini kasusnya adalah di PT ABB dan PT
Inti Medina, itu pertanyaan saya, apakah di dalam perjanjian itu syarat batal harus selalu dicantumkan? Iya, Pak. Ya? Iya. Iya, harus dicantumkan. Oke. Kalau dicantumkan, itu apakah di dalam KUA Perdata juga mengatur mengenai syarat batal itu? Iya, dari pasal 1266 itu, Pak. Yang keras, Mbak Rizky. Iya, Pak, dari pasal 1266 itu, Pak. Syarat sah batal. Syarat sah batalnya dari pasal 1266 tertuang. Nah, kalau dari kasusnya yang dikaji Mbak Rizky antara PT ABB dan Medinya, perjanjiannya masih sah ya? Iya. Oke, lalu gini pertanyaan saya, di rumusan yang kedua Mbak Rizky Febri itu kan menuliskan mengenai ketentuan pasal 1243. Itu tentang apa sih Mbak Febri? Itu tentang itu di kesimpulan Mbak Febri loh. Ya, harusnya harus hafal di luar kepala. Ya, itu tentang bahan prestasi. Nah, cuman tadi sampaikan juga oleh Bapak penguji kaitannya dengan kondisi real. Jadi sekarang saya mau tanya ke Mbak Febri ini, kira-kira kalau dalam membuat perjanjian atau untuk mengantisipasi terjadinya sengketa di kemudian hari itu, kira-kira hal apa saja yang harus dipahami oleh para pihak? Karena ini kan kasusnya seringkali para pihak itu melakukan bahan prestasi, kemudian ketika akan menuntut hak dan kewajibannya jadi persoalan. Nah ini kira-kira apa Mbak yang bisa Anda sampaikan supaya nanti tesis ini juga memiliki makna ketika membuat perjanjian khususnya dalam kontrak sewa menyewa ini para pihak bisa terlindungi haknya, baik pihak penyewa maupun yang memberikan sewa. Jadi sebelum dilakukan perjanjian itu sudah ada kesepakatan terlebih dahulu Pak antara kedua belah pihak agar mereka saling mematuhi hak dan kewajibannya. Dan ketika andaikan kasus itu terjadi, ya sebaiknya kan harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah diperjanjikan, Pak. Karena perjanjian itu kan dibuat di notaris dan itu bisa dipertanggungjawabkan dengan hukum. Harus dibuat di notaris, Mbak ya? Bisa di bawah tangan, Pak, tapi kekuatan hukumnya tidak sekuat di notaris, Pak. Oke, sekarang solusi konkretnya, kalau dari belajar dari kasusnya Mbak Rizky Febri tadi, kira-kira apa sih upaya hukum yang bisa dilakukan untuk para pihak atau salah satu pihak ketika haknya itu ada yang dilanggar, kepentingannya ada yang dirugikan. Kira-kira apa upaya hukumnya itu? Mungkin yang pertama musyawarah terlebih dahulu ya Pak untuk kedua belah pihak. Jika untuk musyawarahnya tidak mendapatkan hasil yang mufakat, pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan Pak. Nah, kalau persoalannya di masyarakat itu kadang seringkali orang itu kan malas atau tidak mau berurusan dengan pengadilan atau bahkan nilai dari sengketanya itu kan mohon maaf kalau kita gugat ke pengadilan ya nilainya tidak
sebanding itu kan. Ya. Nah ini kira-kira Anda punya trik nggak atau punya tips sehingga nanti Anda ini kan di notaris ke depannya kan. Nah ini sehingga kadang orang tidak mau mempermasalahkan karena kalau di pengadilan juga toh biayanya panjang prosesnya, kemudian memakan waktu yang cukup lama. Kira-kira apa? Pak harus ada musyawarah kedua belah pihak itu Pak untuk mencapai apa yang harus sebaiknya. Ya kalau musyawarah pasti Mbak itu. Ini kan jadi gini, sebenarnya nanti bisa ditambahkan. Jadi dalam proses kan ada pra kontrak, kemudian kontrak dan pasca kontrak. Jadi nanti idealnya para pihak yang di pra kontrak itu memang sudah mendiskusikan. Kemudian pada saat kontrak dan pasca kontrak. Nah ini seringkali di masyarakat itu konflik itu muncul kalau sudah berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dan ketika ada nilainya itu yang menjadi pertimbangan. Tetapi ketika nilainya itu dirasa tidak logis dengan tuntutan yang akan diajukan, ini seringkali dilema gitu. Akhirnya ya itu. Tapi paling tidak Mbak Rizky bisa memberikan saran paling tidak itu apa yang dituangkan dalam kontrak itu sudah mengcover perlindungan dari kepentingan masing-masing pihak. Karena kan di kontrak itu ada istilahnya choice of law dan choice of forum gitu kan. Walaupun kita semua tahu yang namanya konflik hukum itu ya diselesaikan di jalur hukum, tetapi paling tidak orang akan berhitung gitu kan. Nah, supaya berhitung itu kan seringkali dalam bisnis itu awalnya di muka manis, kemudian ketika ada urusannya dengan materi itu, ketika terjadi perselisihan itu menjadi berbeda. Nah, ini sehingga kalau bahasanya orang itu kan kalau mending ribut dia di depan gitu kan. Di depan tadi kan dituangkan dalam kontrak gitu kan. Nah, itu lebih bagus sehingga keterampilan membuat kontrak, keterampilan membaca perjanjian, memahami kontrak itu diperlukan. Apalagi nanti Anda ke depan calon notaris dan nanti juga akan berkaitan dengan, karena faktual di masyarakat itu akan berbeda dengan teori-teori yang saat ini kita pelajari. Bahkan dalam tanda kutip itu banyak juga notaris yang tidak paham mengenai kontrak itu sendiri. Jadi itu supaya nanti tesis Mbak Rizky ini juga ada kebermanfaatannya dan juga bisa pengingat bagi diri Mbak Rizky Febri, karena ini kan di MKN dan istilahnya banyak yang harus Anda pelajari Mbak terkait dengan teori-teori tadi, termasuk mengenai dasar-dasar tadi, karena ini penting. Mengatakan Prof. Puji, masukan dari saya dan juga konfirmasi dari saya. Baik, terima kasih Pak Yudo. Mbak Febri, kita minta tolong dibaca judulnya, Mbak. Ada etikat baik dalam perjanjian sewa menyewa yang dibatalkan pasca berlakunya adendum. Oke. Ini studi kasus PT Intimedium versus PT ABB Sakti Industri. Maksudnya apa ini? Iya Pak. Jadi kasusnya dari PT Intimedium dan PT ABB Sakti. Enggak, artinya begini, yang namanya studi kasus itu, studi kasus, dia kan bisa jadi kita menangkapnya ini kasus direkturnya sama direktrisnya saling mencintai, ya bisa. Atau apa, gitu kan. Nah, kalau kemudian studi kasus ini fokusnya jangan kemudian disebut PT-nya, maka kalau yang disebut PT-nya, nanti pertanyaannya adalah makna simbolis yang itu masuk ke empiris. Tapi kalau studi kasusnya itu adalah ada putusan pengadilan nggak? Nah, itu yang kamu teliti adalah putusan pengadilannya. Jadi studi kasus, misalnya putusan apa gitu. Coba kamu baca rumusan metode penelitianmu pakai bukunya siapa? Ayo. Metode penelitian.
Peter Mahmud ya. Nah, Peter Mahmud. Kamu itu punya bukunya, baca bukunya, atau baca tesisnya orang lain? Iya, baca tesisnya orang Prof. Nggak baca, copy paste kan paling. Nah, beda. Peter Mahmud itu mengatakan dia masuk normatif, kasus bukan studi kasus seperti ini. Tapi studi kasus itu adalah studi kasus yang kaitannya dengan putusan pengadilan. Maka kalau itu case study, itu kategorinya adalah normatif, tapi putusan pengadilan. Tapi kalau ini ya maksudnya betul nanti ke empiris. Ya karena alasan pengen cepat lulus kan akhirnya nggak diperiksa sama Pak Yudo sama saya, akhirnya diloloskan saja ini. Mohon maaf kepada Prof Budi sama Prof Sentot, jadi ya selaku pembimbing jadi kurang cermat gitu. Nah, maka nanti tolong difokuskan itu. Jadi misalnya putusan apa yang kemudian kamu telaah. Nah, dari putusan itu masalahnya di mana, terus nanti juga dilampirkan dalam putusan itu. Ya, karena putusannya sebagai bahan hukum primer, sehingga harus dilampirkan. Itu ya Mbak, dan masukan dari Pak Sentot, Pak Udi, dan Pak Yudo tadi sangat positif sekali. Semoga bisa menambah dan segera diselesaikan. Ya, saya berharap meski waktunya sedikit, syukur bisa ketemu lah ya. Jangan hanya minta kecuali mungkin Pak Udi yang Jogja, nanti Pak Udi kan orangnya nggak enakan nanti daripada merepotkan kamu ke Jogja gitu. Tapi kalau kamu ke Jogja lebih baik lagi ya, ditemui lah, ini kan terakhir kali kamu kepada para penguji, nanti bisa nemui Pak Sentot, Prof Budi, Prof Yudo. Nah, itu ketemu, jangan hanya minta online karena masih ada waktu, segera direvisi, dikejar seminggu ini mungkin bisa terkejar. Demikian mohon izin Prof Sentot, Prof Budi untuk dan juga Pak Yudo, nanti nilainya mohon izin untuk dikirimkan ke Mas Wawan. Baik. Ampun ya, baik, saya baca saja kalau begitu. Ini tidak usah dianu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, Bapak-bapak Dewan Penguji semuanya, ini berdasarkan hasil ujian Mbak Rizky Febri Dewanti ini dinyatakan lulus dengan revisi paling lambat dilakukan selama 2 minggu ya, karena harus ngejar kelulusan 2 minggu dan nanti disampaikan kepada para penguji agar nanti revisinya bisa maksimal, Anda mendapatkan nilai A-. Selamat sekali lagi buat Mbak Rizky Febri Dewanti. Semoga ujian hari ini memberikan manfaat dan memberikan berkah. Matur nuwun kepada Prof Sentot, Prof Budi, Prof Yudo atas kerawuannya, dan saya mohon maaf kepada semuanya apabila dalam memimpin sidang ujian ini ada salah. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sehat. Matur nuwun Prof Budi, Pak Budi, Pak Sentot. Selamat Mbak Rizky Febri Dewanti. Mohon izin live. Mohon izin keluar juga.